Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 20 April tahun 2025 adalah Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34a dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 3 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri
bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pengaku dan saksi Paskah Kristus. Hari ini di seluruh dunia, melalui bacaan-bacaan kitab suci, gereja membagikan pengalaman berharga yang mendorong orang-orang menjadi percaya akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Pada hari pertama dalam minggu itu, setelah Yesus wafat dan dimakamkan, para saksi menemukan fakta luar biasa di sekitar kubur Yesus. Pagi-pagi buta, Maria Magdalena menemukan batu penutup kubur Yesus sudah terguling dan kubur itu sudah terbuka. Secara spontan, ia berpikir bahwa pada malam hari pasti ada orang yang datang membuka kubur dan mengambil jenazah Yesus. Petrus dan murid lainnya yang mendapat berita mengejutkan itu segera berlari ke kubur Yesus. Mereka menemukan bahwa yang dikatakan Maria Magdalena ternyata benar. Mereka menemukan kubur Yesus sudah terbuka, dan ketika masuk ke dalamnya, mereka hanya menemukan kain kafan dan kain peluh, sedangkan jenazah Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu.
belum terlintas dalam benak mereka bahwa ada kemungkinan Yesus telah bangkit. Peristiwa kebangkitan Kristus berada di luar jangkauan pengalaman dan pemahaman mereka dan setiap manusia. Kenyataan kubur kosong membuat Maria Magdalena berpikir bahwa ada orang yang membawa pergi jenazah Yesus dari kubur. Kenyataan yang sama membuat Petrus hanya tertegun, diam dan membisu. Sementara murid lain yang memiliki memori yang hidup mengenai isi kitab suci dan ingat akan perkataan Yesus sebelum wafatnya, ketika melihat fakta dalam kubur Yesus, menjadi percaya akan isi kitab suci dan perkataan Yesus bahwa sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ia melihat dan percaya akan sabda Allah dalam kitab suci. Saudara terkasih, walaupun mereka tidak melihat langsung bagaimana caranya Yesus menembus alam maut, namun mereka menemukan alasan untuk percaya akan kebangkitan Kristus. Kitab suci dan sabda Yesus sendiri sebelum wafatnya menuntun mereka untuk melihat dan percaya bahwa kubur kosong itu sebagai jejak kebangkitan Kristus. Mereka melihat dan percaya bahwa Allah telah mematahkan rahang dan taring maut dan merebut hidup para pilihannya dari moncong maut. Allah tidak membiarkan orang sucinya mengalami kebinasaan dalam kubur. Semua yang terlihat di kubur Yesus, mereka tangkap sebagai jejak dan tanda peristiwa kebangkitan. Kain kafan yang mengempis tanpa isi dan kain peluh yang tetap tergulung, seperti saat dibelitkan pada kepala Yesus, menunjukkan bahwa ia telah keluar sendiri dengan teratur, tanpa intervensi atau perlakuan kasar dan jahil dari luar. Ia bangkit menembus kuasa maut yang melilit tubuh manusiawinya, seperti kain yang membungkus tubuh dan kepalanya. Kebenaran ini menjadi bingkai pemahaman Petrus dan para saksi akan seluruh peristiwa Yesus dan dasar bagi kesaksian serta pewartaan mereka. Berdasar kebenaran itu, Petrus berbicara kepada Kornelius dan seisi rumahnya mengenai Yesus, bahwa Yesus yang diurapi Allah dengan kuasa Roh Kudus adalah damai sejahtera dan Tuhan dari semua orang. Memang ia telah dibunuh, namun Allah membangkitkan dia. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan Kristus menjadi berita keselamatan yang membuka horizon hidup manusia dan menyinari serta menjadi energi hidup orang-orang percaya. Olehnya, manusia mengerti bahwa derita dan kematian bukan sekedar tanda kehancuran dan akhir dari hidup yang fana, tetapi menjadi dinamika perjalanan menuju kepenuhan hidup dalam Kristus yang bangkit, bagaikan dinamika pertumbuhan dari benih menuju buah. Di antaranya ada kematian yang bukan kehancuran, melainkan persemaian. Yang ditabur tidak akan hidup jika tidak mati terlebih dahulu. Demikian halnya kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kefanaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan,
dan dibangkitkan dalam kekuasaan. Hanya oleh pengenalan akan peristiwa hidup Kristus yang telah wafat dan bangkit, orang dapat memiliki energi untuk menjalani hidup di dunia ini sebagai ziarah menuju keabadian dalam cahaya dan semangat Kristus yang bangkit. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.